Mari Bapak Ibu kita datang, kita mempersiapkan hati, diri dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya dan karya ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang memuji memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat lilin di sebelah, sudah 3 lilin yang menyala. Artinya apa Bapak Ibu? Semakin dekat kita akan berada di ibadah Natal tanggal 24 dan 25 ya. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima kelahiran Yesus bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca bacaan pertanggapan. P saya akan membacakan, P dan J kita akan baca bersama-sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama-sama, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Mari kita akan pujikan pujian yang pertama, KPPK 392. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi anaknya.
memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh, kami memuji-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan sama-sama, Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ya Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Engkau Allahku, sungguh besar Engkau Bapakku. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Biarlah hati kami boleh datang dengan penuh sukacita. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami awali ibadah kami pada pagi hari ini. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kembali kita akan merenungkan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian semua karena anugerah-Nya. Karena hanya anugerah Tuhan saja bagi kita, sehingga kita boleh dilayakan. Mari kita pujikan pujian ini sambil membawa setiap doa dan pergumulan kita. Kebaikanku bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, bahkan ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Nya bagi kita, bila kita dipakainya. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Nya diberikannya pada kita.
Mari kembali kita tundukkan kepala kita. Biarlah musik boleh mengalun dengan indah. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Akuilah segala kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan yang adil, Tuhan yang agung, menyucikan semua dosa dan pelanggaran kita. Bahkan kita ada hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita ada hari ini, bahkan Tuhan memilih kita pada hari ini. Itu semua karena anugerahnya. Berdoalah mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami yang seringkali tidak mengindahkan-Mu Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu mengangkat kami Tuhan ketika kami jatuh, berdosa dan mengulangi dosa itu berulang kali. Tetapi Engkau ada bagi kami Bapa. Menyucikan kami, menolong kami, mengangkat kami dari lembah dosa yang kelam. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Pakai kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberitakan bahwa Yesus Sang Mesias itu sudah lahir bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri ya. Masih kuat? Masih kuat? Mari kita dengan sukacita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun. Mari kita pujikan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita yang dari Allah. Amin. Lihat
Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Marta. Firman jadi manusia. Biarlah firman yang kita dengarkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Katakan firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu saja pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau terang bagi jalan kami. Kau pintu Tuhan bagi kami. Sama-sama katakan. Mari kita sama-sama berdoa. Engkaulah juru selamatku. Engkaulah juru selamat bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Dan Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kami untuk ada sampai hari ini. Bahkan Engkau yang membuka jalan bagi kami. Di saat kami tidak ada yang bisa membuka pintu itu. Dan Engkaulah ya Tuhan yang membukakannya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau mempunyai juru selamat yang hidup, juru selamat yang menjadi pendamping kami, juru selamat yang menjadi penolong kami. Dan kami rindu Tuhan, hari ini kami memerenungkan Mesias itu. Sehingga hidup kami terus mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada.
Pakai hamba-Mu dengan segala keberadaannya, sucikan dan kuduskan dia. Mulut bibirnya Tuhan sucikan dan kuduskan, dan pakai untuk menjadi pemberita firman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami, tuntun kami, bukakan hati kami, bukakan telinga kami, dan supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar mendengar apa yang Tuhan inginkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita boleh berjumpa. Hari ini kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini, dan kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan kita akan mengakhiri tahun 2023. Nggak terasa ya saudara, waktu itu begitu cepat berlalu ya. Hari demi hari, waktu demi waktu gitu, begitu jalan begitu cepatnya. Kelihatannya masih pertama awal kita masuk tahun baru, dan kita sekarang sudah mau melepas lagi di dalam tahun 2023 ini. Mari saudara, kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Matius 1 ayat yang pertama sampai dengan 17, demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Soalnya kasih dari Tuhan, kalau kita melihat itu, kalau kita melihat silsilah ini ya, ini anak ini sampai akhirnya kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah keturunan Daud. Saudara, kalau kita melihat berbicara tentang keturunan, biasanya orang itu kalau mau cari menantu ya, pasti akan dilihat ini dari keturunan siapa, gitu ya. Orang tua itu biasanya benar-benar kalau yang mau jeli akan melihat ini dari keturunan siapa. Dan kemudian bibitnya itu bagaimana, bibit bobot, mungkin seperti itu ya. Bibitnya itu bagaimana, benihnya itu seperti apa, latar belakang keluarganya seperti apa, dan kemudian profesinya itu apa, orang tuanya itu siapa, dan bahkan bagaimana perilakunya, bagaimana keluarganya itu seperti apa. Saudara, orang seringkali melihat hal yang seperti ini. Tidak dapat dipungkiri, orang tua akan merasa lebih bangga, lebih senang kalau dapat anak menantu, anaknya punya istri atau suami yang benar-benar punya keluarga yang bisa terkenal, gitu ya. Punya keluarga yang punya kedudukan, punya keluarga yang bisa punya sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan. Bahkan keluarga yang terhormat. Jadi orang penting mungkin di daerah itu.
Bahkan meski itu bukan ukuran mutlak kalau kita melihat bagi banyak orang yang dilakukan oleh orang tua, yang itu bukan ukuran mutlak. Tetapi seringkali orang menjurus ke sana. Hari ini kita akan melihat bagaimana Mesias keturunan Daud yang menjadi tema kita. Mesias keturunan Daud. Saudara berbicara dengan Daud, tentang Daud, siapa Daud? Daud adalah orang biasa. Ya, orang yang biasa, orang yang pernah gagal, orang yang tidak perfect, orang yang tidak sempurna. Dia adalah imperfect, ya. Dia bukan orang yang sempurna. Dia pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat keturunannya pun, kalau kita melihat keturunan juga yang tidak semuanya orang baik. Menyimpan fakta yang sangat menarik sekali kalau kita melihat dari silsilah yang kita lihat di sana. Kita melihat bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bapak orang percaya. Kemudian Isai, Daud, Salomo, Yosafat, Hizkia, Yosia, Zerubabel. Di situ kita melihat juga adalah orang-orang yang penting dalam sejarah Israel. Dan kemudian kita melihat juga Sadok, Eliud, Eliezer, Matan, kakek daripada Yusuf itu juga suami Maria adalah keturunan orang Lewi dan juga imam. Jadi kalau kita melihat itu boleh dikatakan mungkin hal yang baik, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, hal yang lain yang kita bisa melihat dari orang yang beriman, tetapi silsilah Yesus juga menyimpan sesuatu hal yang bukan aja hal yang baik, tetapi ada aib juga ada di sana. Seperti kalau kita melihat perselingkuhan, bagaimana Yehuda dan Tamar melahirkan Peres. Perselingkuhan dari Daud dan Batseba, kemudian kita melihat melahirkan Salomo. Dan juga kita melihat dari silsilah ini kita bisa menarik kesimpulan, pelajaran terlihat jelas sekali bahwa kualitas anggota keluarga dari silsilah Yesus tidak semuanya sempurna. Ya, tidak semuanya sempurna dari silsilah keluarga Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara, ada orang-orang yang baik yang tercantum di sana, tetapi ada orang-orang yang punya sejarah kelam. Saudara, mengapa Matius kita melihat ini mencatat, bahkan juga Lukas mencatat fakta yang seperti ini? Mengapa fakta yang hitam itu ada dalam silsilah Tuhan Yesus? Ya, kenapa kok enggak usah dicantumkan saja supaya kelihatannya wah memang ini bagus dari bagus semuanya itu. Saudara, mengapa demikian? Saudara, bahwa bukankah lebih baik Matius itu menyembunyikan sehingga kekudusan Yesus sebagai anak Allah itu tetap terjaga. Apapun alasannya saudara, bahwa silsilah Tuhan Yesus ada orang-orang yang biasa, ada orang-orang yang juga melakukan dosa, ada orang-orang yang juga tidak sempurna, ada orang-orang yang tidak mempunyai, yang bukan raja, yang boleh dikatakan punya harta dan tahta. Tetapi juga kalau kita melihat ada orang-orang yang sederhana seperti Maria, ibu Yesus. Maria ibu Yesus adalah bukan orang yang kaya, tetapi orang yang biasa. Dan bahkan orang yang dari desa, ya, bukan orang yang dari kota besar, tetapi orang dari desa. Itu adalah Maria. Dikatakan desa Nazaret. Bahkan dikatakan di sana Nazaret adalah tempat yang hina. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46. Kemudian waktu Filipus bicara tentang kepada Natanael itu dan mengatakan Yesus anak Yusuf dari Nazaret, langsung Natanael itu mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik itu dari Nazaret? Berarti ada satu tanda tanya di Nazaret itu. Berarti bukan kota yang baik, kota yang hina itu Nazaret. Bukan itu saja, di Yohanes 7 ayat 41 dan 52 dikatakan ini Mesias, tetapi yang lain juga berkata Mesias tidak datang dari Galilea. Galilea itu juga kotanya, kemudian ada Nazaret daripada desanya. Jadi di sini kita melihat tidak ada nabi yang datang dari Galilea, dikatakan di sana. Jadi di sini kita bisa melihat dan belajar mengapa harus seperti itu. Saya kasih lihat Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Ini satu poin yang kita akan pelajari bersama. Bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Rencana keselamatan itu Tuhan bisa pakai siapa saja.
Daud orang yang seperti apa? Orang yang gagal. Tetapi Tuhan mau pakai Daud di dalam kegagalannya. Tatkala dia mau taat kepada Tuhan, dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maria, orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang dari desa. Kenapa Tuhan pakai Maria, memakai perutnya menjadi tempat di mana Yesus ada di dalam hidup Maria. Orang yang sederhana itu. Bahkan akhirnya Maria pada waktu dikatakan kepada malaikat, kamu akan melahirkan seorang anak yang dinamai Allah Yesus. Maria mengatakan, mana mungkin? Bahkan dia mempertanyakan, mana mungkin aku ini? Aku ini adalah tidak mungkin, aku belum bersuami. Aku belum bersetubuh dengan orang laki-laki. Mana mungkin saya bisa melahirkan seorang anak? Tetapi saudara, pada waktu malaikat mengatakan bahwa orang yang akan kamu kandung itu adalah Yesus anak Allah yang hidup itu. Dan kemudian bahkan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Malaikat mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dan saat itu juga Maria mengatakan apa? Jawaban Maria apa? Aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba. Hamba saudara, pada waktu itu adalah di mana Maria ini dia tunduk dan taat apa yang dikatakan tuannya. Hamba adalah seorang yang tunduk taat. Bahkan oleh sebab itu kalau kita melihat di dalam saat Maria mempertanyakan tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan pada waktu malaikat mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Maka disitulah dia mengatakan, aku ini hamba. Dia tunduk dan taat. Dari mempertanyakan jadi ketertundukan, ketaatan kepada Allah. Saudara, itulah yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Meskipun sebelumnya dia bertanya-tanya, tetapi dia mau tunduk kepada Tuhan. Maria mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau pekerjaan Roh Kudus tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalang-halangi pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu adalah Tuhan yang menggerakkan, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalang-halangi akan pekerjaan Roh Kudus itu. Apalagi dia melihat bagaimana sanaknya Elisabeth itu juga di mana seorang yang mandul yang sudah beberapa tahun ini tidak, bahkan pada masa tuanya dia sampai masa tuanya itu dia belum punya anak, tetapi pada akhirnya masa tuanya itu dalam keadaan yang mandul itu ternyata Tuhan kasih anak. Bahkan dia sudah mengandung 6 bulan. Maka disitulah memperteguhkan Maria bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Allah bisa memakai orang yang sederhana. Allah bisa memakai orang yang tidak ada apa-apanya untuk menjadi sesuatu yang besar bagi Allah. Saudara, Maria meresponi panggilan Tuhan, meresponi apa yang Tuhan mandatkan dalam kehidupannya dengan taat kepada Tuhan. Sekarang, apakah kita juga mau untuk Tuhan pakai menjadi alatnya? Saudara, apakah kita mau untuk dipakai oleh Tuhan? Saudara, tidak ada alasan bagi kita ini siapa? Mungkin kita mengatakan tunggu dulu, nanti saja. Kalau aku sudah sempurna, aku ini sudah masih banyak dosa. Kalau aku sudah sempurna baru aku mau melakukannya. Atau tunggu dulu, kalau aku nanti sudah punya uang banyak, kalau aku sudah banyak duitnya baru aku mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Atau mungkin tunggu dulu, kalau nanti yang anak-anak sekolah, kalau aku sudah lulus baru aku nanti akan dipakai oleh Tuhan. Atau mungkin juga saudara, nanti dulu aku akan sudah jadi orang dulu, baru aku mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, jangan tunggu waktunya. Kalau Tuhan mau hari ini Tuhan pakai untuk saudara sekalian, jangan tunggu waktunya. Tapi hari ini biarlah kita seperti Maria. Aku inilah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak mudah saudara pada waktu menerima tantangan ini.
Banyak risiko yang harus dihadapi. Banyak mungkin pada waktu kita melihat belum bersuami tetapi dia sudah mengandung. Mungkin banyak teror dari orang-orang sekitar. Tetapi dia berani untuk melakukannya itu. Dia berani mengambil risiko itu. Karena adalah mandat Allah dan taat kepada Allah. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapatkan satu WA ya gitu ya. Satu video seorang yang bernama Ronnie Coleman. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan ini, Ronnie Coleman yang badan besar gitu ya. Yang begitu luar biasanya gagahnya, dan bahkan mungkin kalau orang bisa berotot sampai besar gitu kan, mungkin menjaga makanannya, mungkin makanan-makanan yang mungkin kuat sehingga akhirnya berotot besar gitu ya. Bahkan dikatakan di sana dia pemenang gelar 8 kali selama 8 tahun berturut-turut itu, dia pemenang gelar Mr. Olympia. Badannya besar sekali, memang saya lihat itu menggembung-gembung gitu ya, badannya sangat besar sekali gitu ya. Kita melihat kan sekarang ini banyak orang-orang laki-laki kan seperti itu kan ya, maunya supaya ini kuat, ototnya kuat, jadi dia benar-benar menjaga supaya tubuhnya itu bagaimana, itu sehingga ada lomba-lomba yang seperti itu. Namun saudara, kalau kita melihat dia yang sudah 8 tahun berturut-turut itu memenangkan Mr. Olympia itu, ternyata apa saudara? Saya melihat dia itu tahu-taunya itu jalannya itu kayak seperti bongkok-bongkok gitu ya, saudara. Dan tidak kuat lagi kakinya itu, sepertinya sudah lemah sekali. Saudara, di situ kemudian ada satu perkataan di sana. Waktu-waktu kita itu tidak akan selamanya kuat, tidak selamanya itu sehat. Kita akan bisa menua, kita akan berganti tahun ya. Berarti umur kita akan tambah lagi ya. Kita tidak mungkin mundur, kita tidak mungkin umurnya berkurang, tetapi malah terus bertambah. Kita tidak mungkin hidup kita ini kuat terus, sehat terus. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini masih kuat, kalau hari ini kita masih bisa bekerja untuk Tuhan, ayo kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Kita orang mungkin kita katakan saya orang biasa, saya tidak punya apa-apa. Selama kita masih kuat bisa berbicara, mari kita pakai mulut kita. Selama kita punya kaki untuk melangkah, mari kita pakai kaki kita. Selama kita masih bisa kuat untuk melakukan sesuatu, mari kita lakukan sesuatu. Saudara, jangan sampai kita sudah tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa, baru kita mengatakan, aduh aku mau melayani Tuhan, aku tidak bisa, sudah terlambat. Mari, orang yang biasa Tuhan bisa pakai menjadi orang yang luar biasa. Pakai hidupmu, pakai hidup kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Jangan biarkan waktu kita berlalu. Natal sudah mendekat. Saya seringkali pada saat-saat perayaan Natal, kesempatan saya untuk bisa berkhotbah, kesempatan saya untuk bisa menyampaikan, saya katakan, ayo berdoa. Siapa yang akan dibawa di dalam ibadah Natal ini? Ya, jangan orang-orang Kristen diboyong ke sini. Gereja mana diboyong ke sini supaya penuh gerejanya. Justru orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu yang harus kita bawa ke tempat ini. Supaya memenuhi mereka menerima berita Natal. Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Yang mau pakai orang-orang yang biasa. Yang mau pakai orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Untuk menjadi orang-orang yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang banyak berdoa. Kira-kira siapa yang akan kita bawa? Siapa orang-orang yang akan kita ajak mendengar berita Natal itu?
Saudara, mari kita lakukan waktu-waktu yang ada ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur punya kesempatan kemarin merayakan hari Natal bersama dengan orang tua yang baru kali ini kita adakan. Saya mulai berpikir, biasanya anak-anak yang diberitakan berita Natal, ya, anak TK, anak SD, ada masing-masing. Tapi saya punya kerinduan, orang tua ini juga adalah di mana mereka bisa mendengar berita Natal, apalagi yang mereka yang belum mengenal berita Natal itu. Kerinduan kami ada berita yang akan disampaikan, sehingga setiap keluarga menjadi keluarga yang bisa menerangi sekitarnya. Keluarga-keluarga yang bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Bukan hanya keluarga yang hanya untuk dirinya sendiri, tetapi keluarga yang bisa terus menerangi dan menerangi sampai sekitarnya bisa sampai menyala semuanya dan mengalami Tuhan. Nah, bersyukur untuk antusias orang tua, tetapi memang di dalam semuanya ada resikonya, ya. Ternyata ada hujan yang mengguyur daerah barat ini. Anak kami meminjam Green City karena tempat kami tidak cukup, maka kita pakai Green City. Sebenarnya ada 300 orang tua yang sudah mendaftar, ya, bersama suami istri dan segala macam. Tapi ternyata dari semuanya itu, ya, tapi kita masih tetap bersyukur ada 275 kira-kira itu yang bisa hadir di dalam ibadah itu. Kita bersyukur Tuhan. Dan satu kerinduan kami, bahkan waktu itu saya melihat ada juga keluarga daripada beberapa yang belum mengenal Tuhan, satpam juga itu, ada beberapa yang meskipun yang suaminya, yang istrinya tidak, saya mengajarkan ayo datang. Nanti kalau saya tidak capek, sedang ayo cepat datang, kita datang. Tapi bersyukur orang itu bisa datang. Itu satu sukacita saya. Kalau semuanya bisa mendengar dan itu tersebar menjadi lilin yang terus menyala di sekitar kita. Saudara, mari kita juga setiap kita, bahwa kita pun juga nanti pada waktu Natal, perayaan Natal tanggal 25 Desember itu, bahwa orang-orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Saudara, bahwa kalau kita melihat bukan hanya bahwa Tuhan bisa memakai orang yang biasa, tetapi kita juga bisa melihat bahwa jauh sebelum Tuhan Yesus lahir itu ada berita keselamatan yang telah dinubuatkan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunannya, yaitu perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Jadi Mesias sebagai penyelamat dan akan mengalahkan setan. Saudara, di sini kita melihat bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan punya rencana tidak pernah gagal untuk menggenapinya. Meski peristiwa Natal tidak lepas daripada kematian. Ya. Lahir, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus melayani selama di dalam dunia ini. Kemudian Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, tetapi bukan hanya mati, tetapi dia bangkit, memberikan kemenangan. Sehingga kita hari ini ada, kita bisa bersama-sama bersukacita hari ini, kita bisa beribadah hari ini. Saudara, satu rangkaian yang kita tidak bisa kita pisahkan, satu paket yang tidak bisa kita pisahkan, lahir, mati dan bangkit. Saudara, apa yang telah dinubuatkan pasti akan terjadi. Dan minggu ini adalah minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ketiga adalah satu hope, pengharapan. Pengharapan akan kedatangan Tuhan. Kita tidak lagi mendatangkan kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di kandang itu, tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu di mana akan menjemput kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan bahkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini kalau kita melihat satu hal masa-masa penantian ini dan banyak yang sudah tergenapi. Kalau kita melihat yang sudah tergenapi, bagaimana kita melihat ada hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini, sakit, penyakit. Kalau kita melihat virus itu merajalela, itulah tanda-tandanya mau kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian bukan hanya sakit. Dan kemudian kita melihat bagaimana ada hal-hal peperangan. Ya, kita melihat sekarang ini banyak orang negara-negara yang berperang, gitu ya, permusuhan itu. Dan kemudian juga ada hal lagi
kesusahan demi kesusahan. Saudara, tetapi ada satu yang belum tergenapi, di mana Injil itu belum diberitakan kepada suku-suku yang masih banyak suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Siapa yang mau mengabarkan Injil itu? Siapa yang mau bisa menyebarkan Injil itu sampai ke beberapa suku? Kalau kita melihat, saya dengar kemarin dari Bu Tata, ada 7.000 suku yang belum mengenal Tuhan, belum menerima itu. Saudara, bagaimana untuk itu semuanya? Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita banyak berdoa supaya suku-suku yang terpencil yang belum mengenal Tuhan itu bisa mengenal Injil Tuhan. Maria menyediakan perutnya untuk menjadi tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Kalau saudara bagaimana? Apa yang saudara sediakan? Apa yang bisa saudara kerjakan? Ya. Dan kemudian saudara, mari kita lakukan apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan bagian masing-masing. Saudara, ada satu gereja yang saya pernah dengar, ada seorang yang dulu pengurus kita di sini karena dia sekarang ada di Malang. Anaknya itu anaknya masih muda, keluarga muda gitu ya. Dia mengatakan di dalam hamba Tuhan itu mengatakan, apa yang kamu bisa lakukan, kamu lakukan. Kalau kamu punya mobil, kamu bisa pakai mobilmu untuk bisa menjemput orang-orang yang bisa sehingga orang-orang itu bisa datang, yang mereka tidak bisa datang. Dan kemudian ternyata anak itu, dulu alumni kita juga di sini ya, anak itu dengan setia gitu ya. Jadi setiap pagi dia harus meluangkan waktunya, dia mengorbankan waktunya. Untuk apa? Dia menjemputi teman-temannya ya. Sehingga akhirnya kalau kita melihat itu gereja yang besar dipenuhi oleh anak-anak muda. Karena apa? Setiap orang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita bisa kerjakan hari ini? Bapak Ibu, jangan hanya mau mendapatkan berkatnya. Biasanya kalau Natal tuh maunya dapat kado gitu ya. Tapi mari kita belajar bagaimana kita memberikan kado itu kepada Tuhan. Jangan kita mau minta terus begini ya. Tetapi mari kita memberkati orang-orang. Apa yang kalian Bapak Ibu semuanya punya, kita lakukan dan kerjakan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah ada satu kesaksian, satu gereja yang bukan di Surabaya. Saya dengar sendiri kesaksian itu dari seorang majelisnya. Gereja itu boleh dikatakan gereja yang terberkati karena apa? Dia melakukan misi bagi Tuhan. Hari ini banyak mendukung akan sekolah, 2 sekolah yang dia dukung ya, di dalam pendidikan. Kemudian bukan itu saja, ada panti jompo yang dia dukung, panti asuhan yang dia dukung. Saudara, dari mana semuanya itu? Mereka belajar bagaimana semua anggota bersama-sama membangun untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat majelis mengatakan bukan uangnya. Ya. Program itu biasanya kalau kita buat program, uangnya cukup enggak? Tetapi apa tujuan daripada program itu? Maka ini kalau mungkin gereja ini akan membuat satu program, tujuannya untuk apa? Apakah untuk senang-senang? Ya? Apakah untuk membawa jiwa kepada Tuhan? Apakah untuk apa program itu dibuat? Kalau program itu ada tujuan yang jelas, maka majelis tidak akan tutup mata untuk mendukung akan pekerjaan itu. Dan saudara, satu hari yang tidak disangka itu, ini suatu kejadian yang saya juga cukup heran gitu ya. Seorang yang bukan orang anggota gerejanya, bukan dari gerejanya itu, yang tidak dikenal siapapun juga, diberikan mimpi. Ya, zaman sekarang mungkin kita tak tahu mimpi bagaimana, tapi ini sesungguhnya orang itu mengatakan diberikan mimpi itu sampai 3 kali. Berikan uang pada satu gereja, gitu ya. Kemudian
Tuhan suruh memberikan uang pada salah satu gereja. Dan Tuhan suruh memberikan uang itu bukan uang kecil. Bukan orang 100.000, 200.000 gitu ya. 3M, Saudara. Saudara kalau gereja ini mendapatkan 3M, wah bersyukur ya kita mau bangun gereja ini gitu ya. 3M. Dan bukan itu saja Saudara. Terus kemudian aduh kok 3M, dia bilang itu. Terus dia mengatakan ciri-cirinya pendetanya tuh seperti ini, gitu ya, pendetanya masih muda. Terus dia pikir-pikir lagi, Tuhan kasih namanya gerejanya ini. Terus dia pikir, kok ini gerejanya kan sudah besar gitu maksudnya. Kenapa dikasih gereja ini? Dia bilang gitu. Tapi dia taat untuk melakukan itu. Dan kemudian dia minta teman orang pendeta yang lain untuk membantu di mana ini gereja ini. Akhirnya ditunjukkanlah gereja inilah, ketemulah pendetanya dengan pendetanya dan orang ini akan memberikan uang itu. Dan Saudara, dan itu satu kenyataan yang terjadi. Bukan ini cerita fiktif gitu ya, tetapi satu benar-benar itu terjadi. Apa? Karena gereja ini menjalankan misinya Tuhan. Gereja ini menjalankan apa yang Tuhan mau. Gereja ini menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan bahkan pada masa COVID itu, dia mendukung satu sekolah. Sekolah itu sudah gurunya, boleh dikatakan waktu itu kan masa-masa itu banyak SPP, banyak yang tidak bayar gitu ya. Kesulitan kan masa krisis COVID itu. Kemudian mau dikasih gaji itu dikurangi. Tapi gereja ini mengatakan jangan. Gurunya kasihan, tetap kasih full. Dan Saudara, tidak disangka dalam waktu masa-masa COVID itu ada seorang juga yang memberikan emas lataannya 4 kilo Saudara. Saudara, saya melihat begitu luar biasanya ya, bagaimana Tuhan kalau memberkati satu gereja. Tapi apa yang disaksikan seorang ini mengatakan, itu hanya karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan akan semakin memberikan kepercayaan. Tatkala kita tidak mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mana mungkin Tuhan mempercayakan kepada kita. Saudara, mari kita semuanya jangan jadi orang yang mau menerima berkat. Tapi mari kita sama-sama memberkati banyak orang. Gereja ini adalah gereja di mana Tuhan sudah kirim sampai hari ini. Dan kita adalah anggota jemaatnya. Belajar untuk terus bisa dipakai oleh Tuhan. Peka terhadap suaranya Tuhan. Ya. Peka kalau Tuhan mau untuk memberkati, jangan tahan-tahan tanganmu untuk memberkati. Kalau Tuhan mau pakai engkau yang biasa ini, pakai hidupmu untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, membantu kita untuk tetap terus bisa menjadi orang-orang yang bisa memberkati banyak orang. Dan saya rindu bahwa tempat ini, tempat yang Tuhan sudah dirikan, gereja Tuhan di tempat ini, akan dipenuhi oleh orang-orang yang akhirnya datang kepada Tuhan, haus akan kebenaran Tuhan. Itu adalah dari siapa? Nah, tugasnya dari kita masing-masing. Setiap saya dan saudara untuk membawa berita itu kepada orang lain. Sehingga semua orang akhirnya menerima Injil Kristus. Jangan sia-siakan waktu saudara, pakai waktu saudara, dan pakailah hidupmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bukan orang yang punya apa-apa, dan kami adalah tidak ada apa-apa kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kami. Bahkan gereja ini ya Tuhan, tidak ada apa-apanya kalau Tuhan
tidak hadir berkenan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Bagi setiap kami yang ada di tempat ini, sebelum kami meninggalkan tahun 2023, Tuhan, bantulah kami peka terhadap suara-Mu. Kalau Tuhan inginkan, izinkan, Tuhan mau untuk kami bisa memberkati orang lain. Untuk kami bisa membawa orang lain untuk beribadah di tempat ini. Untuk kami bisa mengajak orang lain untuk datang ke tempat ini. Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami dengan keegoisan kami masing-masing. Dengan keinginan kami masing-masing. Dengan ketidakpedulian kami terhadap orang-orang sekitar kami. Tetapi kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Apapun kami ya Tuhan, orang-orang yang bagaimanapun kami Tuhan, siapa kami ya Tuhan. Tetapi kami mau dipakai oleh Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan Injil-Mu kepada orang banyak. Sehingga kami rindu Tuhan bahwa tempat ini di mana dipenuhi oleh orang-orang yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan. Bahkan sukacita yang daripada Tuhan yang terus akan memenuhi di dalam setiap ibadah, bahkan setiap orang-orang, setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Firman Tuhan sudah berhenti sampai di sini. Tetapi Tuhan, suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah firman-Mu terus akan berbicara kepada setiap kami. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami, tetapi kami mau belajar terus menyatakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan kalau kami bersyukur, hari ini ada penyerahan anak, kami mohon Tuhan, biar keluarga demi keluarga, jadi keluarga-keluarga yang terus bisa memberikan anak-anaknya kepada Tuhan, mempersembahkannya kepada Tuhan, bahkan dipakai untuk bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepadamu Tuhan kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga ini kita akan bersama-sama mengikuti upacara penyerahan anak. Kita akan melihat bagaimana komitmen dari Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana orang tua membawa anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama memasuki upacara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau di dalam kehidupan keluarga-keluarga Tuhan mengaruniakan anak-anak bagi mereka. Benih-benih ilahi yang Tuhan titipkan kepada mereka supaya dididik, diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka boleh menjadi anak yang mengenal Tuhan, bahkan mereka berkomitmen untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Oleh karena itu kami serahkan upacara ini dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang hadir, yang akan memimpin, menuntun, bahkan memberkati niat baik dari orang tua ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak dan Ibu Hendra untuk maju ke depan. Mereka di hadapan Tuhan. Dan hari ini mereka berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan sebagai pertanggungan jawab saya sebagai hamba Yesus Kristus, sebelum saya menyerahkan anak-anak ini di hadapan Tuhan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua untuk menyatakan tekad dan komitmen mereka yang akan menyerahkan anak-anak. Mungkin setelah ini Mike bisa dibantu ya. Yang pertama, apakah saudara dengan segenap hati membawa anak-anak ini kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan supaya ia nanti dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk mengajar, menjadi teladan kepada anak-anak ini supaya hidup mereka berpaut kepada firman-Nya, tekun berdoa, berpasrah diri dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan? Yang ketiga, apabila tiba saatnya, apakah saudara berjanji membimbing mereka untuk dibaptis dan menjadi anggota gereja? Apa jawaban saudara sekalian? Ya, saya berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan komitmen dan tekad mereka. Kita doakan niat baik dari Bapak dan Ibu Hendra ini, supaya komitmen yang telah mereka sampaikan itu boleh Tuhan dengar, dan anak-anak boleh semakin bertumbuh di dalam iman, dan tiba saatnya mereka akan mengenal dan mengambil komitmen untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari sama-sama kita akan memasuki upacara penyerahan anak. Yang pertama, Kate Alexander Lee, ya. Anak Kate Alexander Lee, aku mempersembahkan engkau kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau, mengaruniakan iman di dalam hatimu, supaya kerinduan kedua orang tuamu dapat terkabul. Biarlah mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan, mendidik, mengarahkan engkau kepada Tuhan Yesus, sebagaimana iman mereka kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak Jessica Lee, aku mempersembahkan engkau kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau, mengaruniakan iman kepada engkau, supaya di dalam kehidupanmu engkau memancarkan terang Kristus. Biarlah kerinduan hati kedua orang tuamu, supaya engkau boleh mengenal Kristus, dapat terkabul. Dan biarlah janji mereka kepada Tuhan, komitmen mereka kepada Tuhan boleh tergenapi. Kiranya Allah senantiasa yang akan memberkati, melindungi, serta memelihara imanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang mereka, Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersatu, kita akan mendoakan, memberkati mereka dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Anak-anakku, kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan memeliharamu, Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia yang telah memanggil engkau, Ia yang juga akan memimpin engkau, menyerahkan engkau kepada iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya mempersilakan untuk Bapak dan Ibu Hendra bisa menghadap ke jemaat. Ya, kita melihat ini ya anak-anak dari Bapak dan Ibu Hendra. Kita berikan tepuk tangan. Ini anak kedua, ini anak ketiga. Anak yang pertama di sekolah minggu ya. Nah, dalam kesempatan ini majelis juga menyerahkan kepada Bapak dan Ibu Hendra yaitu akte penyerahan anak dan juga Alkitab ya untuk balita supaya mereka juga bisa dibacakan cerita Alkitab ini. Bapak Ibu, Alkitab ini bilingual Bapak Ibu ya, ada bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia aja enggak keren katanya ya, dibelikan yang bahasa Inggris supaya papa mamanya bisa ngajar juga. Silakan Pak Eko. Ya, Bapak Ibu, di akte kita yang baru, di belakang itu ada komitmen orang tuanya. Jadi orang tua tidak bisa ngomong aku tidak mengajarkan anak-anak kepada Tuhan Yesus begitu ya, karena mereka di sana juga tanda tangan janji orang tua. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk menyambut mereka. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, anak dari Bapak dan Ibu Hendra sudah diserahkan. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita akan membaca NCC hari ini. NCC ke-16 ya. Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang Ia telah ciptakan, memberontak melawan Dia dengan hidup tanpa menghiraukan Dia, tidak menjadi atau melakukan apa yang Ia haruskan dalam hukum-Nya, mengakibatkan kematian kita dan kehancuran seluruh ciptaan. Ya, saya yang bacakan ya. Karena di situ terlalu kecil. Gak apa-apa ya, tadi Bapak Ibu baca dalam hati. Ulang aja, ulang. Lagi. Apakah itu dosa? Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini masih 2 kali persembahan ya. Yang pertama persembahan rutin, kemudian yang kedua adalah persembahan Natal. Karena sebentar lagi kita sudah mau dekat Natal, jadi ini adalah persembahan yang terakhir untuk Natal di tahun ini ya. Kita akan pujikan sekali, lalu kemudian petugas persembahan boleh menjalankannya. Telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, ialah malaikat nyanyi, Rajamu telah
pujikan pujian ini dari awal ya. Dialah Raja Damai. Sekarang bapak-bapak Bethlehem. Sama-sama kita pujikan. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya pada. Sekali lagi pujikan. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Engkau memakai setiap kami ini Tuhan, manusia yang tidak sempurna, tetapi Tuhan pakai untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan, memberitakan firman di tengah-tengah dunia orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Tuhan memberkati Pendeta Marta dalam keluarganya, dalam pelayanannya di sekolah. Tuhan memberkati Pendeta Marta. Bapa, kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Sedikit dari kami berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan, baik persembahan umum maupun persembahan untuk Natal, boleh kami gunakan dengan baik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan memberkati orang tua kami yang bekerja. Biarlah setiap tangan-tangan mereka boleh melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan tangan-tangan yang digunakan dengan baik itu Tuhan memberkatinya untuk memberkati keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Bapak untuk ibu-ibu semua yang mungkin ada yang bekerja maupun menjadi ibu rumah tangga. Tuhan juga memberkati kita semua, para wanita, para ibu-ibu. Biarlah kami menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Berkati kami Tuhan sebagai seorang penolong untuk boleh menolong keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, dan keluarga kami semuanya. Biarlah kami semakin hari semakin bertekun di dalam doa dan pengharapan akan Engkau. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam studi, baik itu sekolah maupun kuliah. Tuhan memberkati semua anak-anak yang ada di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan ketika mereka sekolah, ketika mereka kuliah, berikanlah yang terbaik bagi mereka Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami. Jika ada orang tua kami yang di dalam lemah tubuh, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah orang tua kami semua. Bapak, kami juga berdoa untuk pendeta kami yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan kami, memberkati majelis, memberkati pengurus dan aktivis gereja yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sungguh hati, melayani Engkau dengan sukarela. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami jika kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rangkaian Natal kami hingga pada hari hanya. Kami menyerahkan Tuhan persiapan dari panitia,
Kami juga menyerahkan Bapa bagi jemaat kami semuanya boleh mempersiapkan hati, pikiran untuk boleh kami datang bersama-sama di dalam ibadah Natal. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau yang berdaulat di atasnya, Engkau yang memimpin, menolong di dalam setiap keputusan yang pemerintah buat, bahkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun yang akan datang. Tuhan pun ikut campur di dalamnya. Bahkan Tuhan yang akan memberikan pemimpin bagi kami yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh doa-doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah, bawalah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan, lakukanlah itu, dan ketahuilah Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber dari segala pengharapan, akan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom, Tajahau, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memperingati Minggu Advent yang ketiga. Minggu depan adalah Minggu Advent yang keempat, sekaligus pas perayaan malam Natal. Ya, jadi diingatkan minggu depan ibadahnya jam berapa? Jam 5 sore. Jangan datang jam setengah 10 gedor-gedor lawang. Pak Yohanes, kono sembukano ya, karena ibadahnya sore hari. Nah, Bapak Ibu, kita doakan supaya cuacanya baik ya, supaya kalau hujan pun hujannya boleh jam 1 sampai jam 3, jam 4 wis mandek, jam 5 kita bisa ibadah ya. Kita mohon sama Tuhan, kita percaya bahwa doa itu sangat besar kuasanya ya. Terima kasih untuk Pendeta Marta yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu, ketika saya berada di ruang bayi, saya merenungkan apa yang Bu Marta sampaikan. Kerinduan hati dari setiap kami hamba-hamba Tuhan itu bukan
kalau Natal itu bangku itu terisi penuh, jemaatnya gereja liya dibawa ke gereja kita, souvenirnya apik, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Tuhan, mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Ya, jadi tolong doakan kalau boleh Natal ini boleh ngajak satu orang saja. Siapa yang ingin diajak? Ya, entah suami yang belum percaya Tuhan atau jinjik yang belum percaya Tuhan, anak-anak atau ponaan-ponaan boleh diajak datang untuk mendengarkan berita Natal. Waktu di gereja asal saya, waktu hari Minggu Bapak Ibu ya, itu kan kalau sekolah Minggu yang nganter itu biasanya suster-suster sama pembantu-pembantu. Terus kemudian saya lihat suster-suster tuh kalau di depan sama pembantu itu ngapain? Ngerumpi dewek, gosip, main handphone gitu ya. Saya ngomong sama salah satu majelis gereja waktu itu, kenapa kok enggak diadakan persekutuan untuk suster-suster ini? Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi anak-anak sekolah minggu masuk ke kelas sekolah minggu, suster-suster itu diadakan persekutuan supaya mereka bisa dengar firman. Bapak Ibu, masalah melayani Tuhan itu bukan masalah disuruh atau enggak. Kita punya hati atau tidak. Saya ingat waktu saya baru pertama kali bisa bawa mobil Bapak Ibu ya. Waktu itu ada acara SAL, Sekolah Alkitab Liburan. Semua waktu itu guru sekolah minggu bilang gini, tolong jemput anak-anak bisa enggak? Jadi karena saya itu guru les, saya ngajarnya itu sore. Jadi semua bilang acara SALnya pagi, jemput anak-anak, nanti tak kasih alamatnya. Jam berapa? Jam 8 harus sampai gereja. Berarti saya jam 6 pagi sudah bangun. Ya wes, tak jemput gitu ya. Saya bawa mobil papa saya yang sudah kuno itu ya. Saya ngomong, tapi mobil saya nggak ada AC-nya, nggak apa-apa. Ben anak-anak ongkop-ongkop titik begitu ya. Jadi saya jemputin dari Graha Family, Dian Istana gitu ya. Terus kemudian saya bawa ke gereja. Setelah itu ngapain? Pulang. Setelah jamnya pulang, anak-anak dijemput di gereja, diantarkan ke rumahnya satu-satu. Hal yang sederhana, nampaknya mungkin sederhana, tetapi itu ya berguna bagi mereka. Kita tidak tahu kapan Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak itu. Ya, jadi mari sama-sama kita melayani. Di sekolah itu banyak juga orang tua murid yang belum mengenal Tuhan. Mari kita ajak mereka, kita doakan supaya mereka bisa tergerak hatinya untuk bisa menerima Tuhan Yesus ya. Nah, kalau 24-nya jam 5 sore, 25-nya ibadahnya jam 9 pagi. Saya dengar tahun ini panitia nggak nyediakan souvenir. Ya. Jadi saya ingin melihat apakah nanti jemaatnya datang nyari souvenir atau enggak ya. Jadi datang sama-sama, ada souvenirnya enggak Bu Nun? Ada katanya ya. Bapak Ibu, kita bersyukur kemarin paket sembako sudah berjalan dengan lancar. Ya, kita doakan supaya paket yang sudah dibagikan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar itu ya. Oke, ada lagi. Oh ya, hari Rabu ini adalah minggu ketiga ya. Jadi doanya apa? Onsite. Ini adalah doa onsite terakhir di tahun 2023 ya. Diharapkan Bapak Ibu bisa berdoa sama-sama ya. Nah, jimpitan sosial Bapak Ibu bisa bersama-sama memberikan ya, untuk boleh mendukung jemaat ini ya secara khusus untuk bisa diberikan beras secara gratis. Oke. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, pemerintah telah mengeluarkan pengumuman untuk mewajibkan kita menggunakan masker kembali. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang ikut di dalam ibadah ini boleh menggunakan masker selama berada di ruangan ibadah ini. Kenapa Pak Chandra kok maskeran? Covid-nya meningkat dan diprediksi 2 minggu lagi akan menjadi puncak dari Covid ya. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke mal ojo lali pakai masker ya. Sekarang sudah mulai pakai masker lagi
untuk menjaga kesehatan kita. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.